Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sela Yusupi, mahasiswa IAIN Samarinda, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 4. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode dan media pembelajaran sains untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengembangan sains dan matematika anak usia dini dengan dosen pengampu Dwi Nuraini Dahlan MPD. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian pembelajaran sains. Sains merupakan ilmu yang mempelajari tentang objek alam dengan metode ilmiah. Untuk anak usia dini, objek yang harus diajarkan meliputi benda-benda di sekitar anak. Dengan benda-benda yang sering menjadi perhatian anak, seperti mengenalkan anak tentang air, udara, bunyi, api, tanah, tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Selanjutnya, metode pembelajaran sains pada anak usia dini. Metode dapat diartikan sebagai cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan melaksanakan atau pelaksana suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, ada macam-macam metode pembelajaran sains pada anak usia dini. Yang pertama, metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan metode yang berkaitan dengan pembelajaran sains karena metode eksperimen mampu memberikan kondisi belajar yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir dan kreativitas secara optimal. Lalu yang kedua ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi di sini demonstrasi merupakan metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dalam pokok bahasan atau materi yang disajikan. Lalu yang ketiga, ada metode team teaching. Metode team teaching merupakan suatu metode mengajar di mana pelajaran disajikan oleh lebih dari satu orang guru atau pengajar secara bersama-sama dalam satu waktu pada kelas yang sama. Mungkin juga ada beberapa pengajar untuk satu mata pelajaran di mana waktu pemberiannya bergiliran pada kelas yang sama. Lalu yang keempat ada metode proyek. Metode proyek merupakan metode pengajaran yang dilakukan anak untuk melakukan pendalaman tentang satu topik pembelajaran yang diminati satu atau beberapa anak. Lalu selanjutnya yang keempat yaitu metode bercakap-cakap. Bercakap-cakap berarti saling mengkomunikasikan suatu pikiran, perasaan secara verbal atau mewujudkan kemampuan bahasa anak. Metode ini juga mampu memberikan pembelajaran tentang sains, yakni di mana anak menanyakan tentang apa yang telah mereka ketahui dan mereka amati, seperti mengamati sebuah tumbuhan sejak awal penanaman sampai tumbuh besar. Selanjutnya, yaitu metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas merupakan tugas atau pekerjaan yang sengaja diberikan kepada anak yang harus dilaksanakan dengan baik. Tugas itu diberikan kepada anak untuk memberikan kesempatan menyelesaikan tugas yang didasarkan pada petunjuk langsung dari guru yang telah disiapkan sehingga anak mampu menjalani secara nyata dan melakukan dari awal sampai tuntas. Lalu selanjutnya ada metode bercerita. Ada beberapa macam teknik bercerita yang dapat digunakan antara lain
Guru dapat membaca langsung dari buku, terus guru bisa menggunakan ilustrasi dari buku gambar, bisa menggunakan papan planel, menggunakan boneka, bermain peran dalam suatu cerita. Contohnya, seperti guru yang bercerita tentang tumbuhan yang mulai dari awal menanam bibit sampai memetik hasil panen. Ada pembelajaran sains di sini dan anak nantinya akan diajak untuk melakukan kegiatan yang berbau kognitif. Lalu yang terakhir ada metode karya wisata. Karya wisata merupakan salah satu metode melaksanakan kegiatan pengajaran anak-anak dengan cara mengamati dunia lingkungan secara langsung sesuai dengan kenyataan yang meliputi manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda lainnya. Dengan mengamati secara langsung, anak memperoleh kesan yang sesuai dengan pengamatannya. Selanjutnya, ada media pembelajaran sains anak usia dini. Media pembelajaran sains merupakan suatu perantara atau penggunaan alat bantu dalam pembelajaran sains pada anak usia dini dengan berbagai macam bentuk seperti gambar, lingkungan, maupun replika dengan tujuan mempermudah guru dalam memberikan pembelajaran sains dan membuat anak tertarik dalam belajar sains serta menerapkan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Lalu selanjutnya, apa saja sih media pembelajaran sains untuk anak usia dini? Yang pertama ada media gambar. Media gambar merupakan media visual dalam bentuk grafis. Media grafis didefinisikan sebagai media yang mengkombinasikan fakta dan gagasan secara jelas dan kuat melalui suatu kombinasi pengungkapan kata-kata dan gambar-gambar. Media grafis banyak jenisnya, misalnya gambar atau foto, sketsa, bagan, diagram, grafik, poster, kartun, dan sebagainya. Selanjutnya ada media lingkungan. Media lingkungan secara umum dapat dibagi dua, yaitu media yang dirancang secara khusus untuk pendidikan dan media yang tidak dirancang untuk belajar, tetapi dapat dimanfaatkan untuk proses pendidikan. Salah satu bentuk media belajar yang tidak dirancang tersebut adalah lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang sifatnya eksternal terhadap diri individu. Karena lingkungan merupakan sumber informasi yang diperoleh melalui panca indera yang kemudian diterima oleh otak. Lingkungan menyediakan berbagai hal yang dapat menjadi bahan pendidikan. Menurut Sujana, dari semua lingkungan masyarakat yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran dan pengajaran secara umum dapat dikategorikan menjadi 3 macam lingkungan belajar, yaitu lingkungan sosial, lingkungan alam, lingkungan buatan. Yang terakhir yaitu media replika. Replika adalah sebuah salinan yang sama persis dengan bentuk dan fungsi dari alat atau barang lainnya. Replika biasanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dalam bidang sejarah dan biasanya disimpan di dalam museum. Baiklah teman-teman, itulah tadi hasil pemaparan materi dari saya tentang metode dan media pembelajaran sains anak usia dini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.